Oke, kita live ya. Di sini ada filter ya. Nggak usah deh, nggak usah pakai filter. Oke, sudah mulai ada yang ini ya. Halo, Nur Fatih, ada Nandang XP. Wah, baru bentar udah lumayan banyak nih. Halo, yang baru bergabung. Coba absen dulu dong, dari kota mana aja nih yang baru hadir? Bang, kakak tambah gemukan. Lah, ini baru diet perasaan. Baru nurunin berat badan malah. Kemarin lebih gemuk lagi sih. Ini udah agak turun. Kemarin cabai banget. Aduh. Malaysia, wah. Dari Malaysia ya, keren. Makassar, Bandung. Oke, ada Bandung juga ya. Oke. Halo. Yes. Absen dong yang baru join dari kota mana ya, sebelum nanti kita mulai gitu ya. Kita mulai tanya jawab seputar digital marketing, seputar bisnis. Ya, pokoknya kalau kalian ada kegelisahan gitu kan, pengen mulai usaha, entah kalian udah mulai atau belum mulai gitu ya. Pasti semuanya punya tantangan yang beda-beda gitu ya. Misalnya kalian baru mulai, tantangannya mungkin gimana sih ngeramein orderan gitu kan. Nah, buat yang belum mulai, tantangannya biasanya produk apa sih yang laku gitu kan. Mau bisnis tapi bingung pengen jualan apa ya yang bisa langsung rame. Nah, yang udah mulai dan udah ada penjualan biasanya bingung gimana caranya ningkatin penghasilannya. Yuk di sini kita bahas bareng-bareng ya. Oke. Woi, ada RDX Store ya. Kang Rama nih ya. Sehat, alhamdulillah Kang. Bogor hadir. Bang, caption live-nya kasih tulisan bagi-bagi duit auto banyak yang join. Lah, jangan. Bagi-bagi duit bangkrut nanti. Alik Konsus. Wah, ada yang mau request nanti ya. Yang mau request nanti. Nanti kita tanya jawab dulu dari komenan tulisan ya. Oke. Kok tahu? Lah tahu kan teman teman Facebook kan. Teman Facebook jadi tahu. Oke. Topik malam ini apa Bang? Malam ini kita nyantai aja ya. Aku nggak akan bawain materi yang gimana-gimana. Jadi aku pengennya lebih kayak ngebantu teman-teman di sini gitu. Punya problem apa? Yuk kita tanya jawab gitu. Kalau misalnya aku bisa, aku bakal sharing ilmu yang aku punya gitu ya, atau pengalaman aku seputar pertanyaan teman-teman. Ya, pokoknya kalau aku sanggup pasti aku jawab. Ya. Makanya aku pengen sih di sini teman-teman nanya gitu ya, ada kendalanya apa, pengen belajar soal apa gitu ya, kalau pengen belajar, atau ada kegundahan apa nih ketika mau mulai bisnis. Oke? Mau tanya, usahain nanyanya yang ini ya, yang berhubungan seputar bisnis. Jangan nanyain, "Bang, single apa udah taken" gitu ya. Jangan nanya-nanya yang kayak gitu ya. Nanyanya yang lebih faedah aja. Kok kecuali Anda cewek cantik nggak apa-apa lah. Mau nanya jomblo apa belum. Oke, custom idaman. Mau nanya apa boleh ya. Monggo, ketik aja mau nanya apa. Oke, dari RDX Store ya, dari Kang Rama. Omset pernah turun Kang? Misal pernah, strateginya apa Kang? Ya, omset pasti ya, semua pengusaha, semua yang bisnis pasti ngalamin yang namanya omset turun. Hebat deh kalau misalnya ada yang omsetnya naik terus, nggak turun-turun, wah itu jago deh, salut ya. Nggak akan ada sih kayaknya ya. Semuanya pasti pernah ngalamin. Nah, ketika omset turun, biasanya yang kita lakuin tuh banyak ya, terutama saya gitu. Misalnya omset lagi turun nih, misalnya turunnya tuh dari traffic gitu ya, misalnya kita ngiklan ya. Nah, dari ngiklan kita tuh turun, tapi kita udah punya ibaratnya apa ya, customer list. Nah, biasanya saya bakal kontakin dengan effort yang sangat tinggi gitu ya. Saya bakal kontakin list saya ibaratnya untuk mengambil penawaran
yang apa ya, yang saya buat untuk meningkatin omset lagi. Biasanya saya ngebuat offer sih, ngebuat offer untuk konsumen-konsumen lama ataupun database yang warm gitu ya, database yang udah pernah masuk tapi belum pernah beli. Nah, saya bakal pikirin caranya gimana biar bisa ke konversi. Kalau untuk saya pribadi sih, misalnya omset turun gitu ya, misalnya industrinya dia kayak kemarin saya ngalamin bisnis saya gitu, salah satu bisnis saya industrinya tuh turun banget ya. Nah, saya cari bisnis apa yang industrinya lagi naik. Saya coba jualan produknya. Ya mungkin itu agak keluar gitu ya, tapi dengan apa ya, dengan strategi kayak gitu, kemarin tuh nyelamatin banget sih. Jadi misalnya ada bisnis saya nih yang lagi turun. Nah, kita tahu lagi corona. Nah, saya coba cari produk-produk apa yang lagi rame nih di zaman corona. Terus saya jualin. Nah, ketika ibaratnya kita lagi turun gitu ya, bisa subsidi silang gitu, bisnis yang mungkin bahasanya ada bisnis yang bintang gitu ya, bisnis yang emang kita mau gedein gitu ya, mau naik atau turun kita pertahanin, atau ada juga bisnis yang namanya tuh cash cow gitu ya, ini buat nyari cash doang. Nah, saya biasanya selalu cari produk-produk yang ibaratnya tuh emang lagi laris gitu di masa itu, di masa kini misalnya ya. Nah, waktu kemarin saya riset produk yang lagi rame apa, oh akhirnya nemu. Nah, si produk ini yang akhirnya bisa ngebantu naikin cash flow lagi. Nah, misalnya udah dapat nih keuntungan dari produk yang ini, nah nanti dipakai lagi buat invest ke bisnis yang mau kita gedein. Kalau aku sih biasanya gitu sih, Kang Rama. Jadi ya namanya bisnis pasti ada turunnya sih. Makanya kita harus pintar-pintar lihat peluang yang lagi rame itu apa gitu. Ya emang harus mau riset produk sih. Leads masuk udah lumayan, cuma saya bingung cara nge-handle cabonya mas. Berarti lebih ke new brand ya Kang? Iya, jadi aku mungkin brandnya bisa sama gitu ya, cuman maksudnya tuh produknya tuh industrinya aku move dulu gitu. Yang ini tetap jalan walaupun omsetnya lagi turun kan. Nah, tapi aku juga jalanin industri yang bisa nyari duit cepet gitu. Makanya kalau kita bisa lihat peluang sih, pasti ada aja gitu ya. Ibaratnya apa, industri-industri. Ketika ada industri yang turun, pasti ada industri yang naik. Nah, makanya kita harus jeli aja. Cuma industri utama kita ya tetap jangan dibuang gitu ya. Gara-gara ini lagi rame, ininya dibuang. Enggak. Tapi ini tuh kayak buat nyari apa ya, nyari duit cepat aja gitu. Buat survive lah bahasanya ya. Nah, yang ini sambil dipertahanin dan dicari juga kira-kira apa aja yang bisa dilakuin di industri ini. Kalau saya sih biasanya kalau nyari target nyari market atau customer baru lagi mahal gitu kan, ibaratnya lagi nurun, ya saya bakal manfaatin customer yang lama. Walaupun misalnya ngambil margin dikit, yang penting mereka repeat order. Kayak gitu. Oke, udah mulai banyak ya. Saya jabarin lagi satu-satu. Leads masuk udah lumayan, cuma saya bingung cara handle cabonya, masih bingung Kang. Ya belajar teknik closing ya. Kalau misalnya leads udah lumayan, cara handle-nya bingung, ya paling benar sih belajar teknik closing. Nah, tips praktis gitu ya yang mungkin saya rekomendasiin, analisa lagi gitu. Biasanya mereka ngeluhnya di mana? Misalnya mereka ngeluhnya ketika kita ngomongin harga. Nah, berarti kita ubah skripnya saat ngomongin harga. Kita ubah gimana caranya mereka supaya tertarik dulu, baru kita kasih harganya. Atau kita kasih ibaratnya skrip yang masuk akal, yang bisa ngebuat mereka berpikir, oh iya ya, masuk akal. Jadi akhirnya mereka tetap ambil penawaran kita. Nah, jadi kalau misalnya custom idaman gitu ya, custom idaman ini masih baru ya, masih baru banget, ya bisalah belajar dari teknik closing. Ada teknik mungkin ya, ada teknik tanya balik, ada teknik pertanyaan pilihan gitu kan. Nah, itu bisa dipelajarin dulu. Nah, nanti kalau misalnya gimana supaya lebih jago lagi, itu butuh jam terbang sih ya. Menurut aku butuh jam terbang. Semuanya pasti bakal ngalamin yang namanya gagal dulu lah, gugup dulu. Pasti kalau yang pemula-pemula ketika dapat leads gitu ya, mereka bakal gugup gitu kan ketika ngebalasin. Waduh, balas yang mana dulu ya ini, kalau slow respon takutnya merekanya nggak jadi nih belinya. Nah, jangan ada pikiran kayak gitu ya. Biasain kita balas dari yang terbawah dulu. Nah, yang ini udah beres, baru balas lagi. Jadi jangan rusuh ya. Jangan ibaratnya ketika leads banyak,
langsung pengen balasin semuanya. Justru ketika kita mikir kayak gitu, kitanya bakal tergesa-gesa dan malah kacau kerjaannya ya. Yang ini nggak closing, yang itu nggak closing. Jadi closingin satu-satu dulu. Nah, kita pun bisa kategoriin gini, Kang. Yang kira-kira potensial closing cepat yang mana? Nah, itu yang kita duluin. Nah, yang lainnya baru kita balesin setelah leads-nya tuh yang nggak potensial gitu. Setelah yang potensial maksudnya ya. Setelah yang potensial baru kita balesin yang lain. Bang, aku udah punya barang dropship. Aku udah lumayan good, 2000 follower, udah pakai konten sendiri, banyak like foto barang, udah bagus. Tapi gue nggak punya duit buat iklan, Bang. Soalnya gue kuliah belum kerja. Tadi ini pertanyaannya apa ya? Nggak punya duit buat iklan mungkin ya? Oke, udah punya 2000 follower, sudah bagus. Udah bisa bikin konten, udah bagus. Udah ada yang banyak like barangnya juga, udah bagus. Nah, tapi kalau misalnya pengen iklan, ya sisihin aja gitu dari keuntungan yang organik. Nah, ini kalau aku tangkap sih kan udah punya 2000 followers nih. Dan yang 2000 followers ini dikonversi dulu jadi pembeli. Kita dapetin untung dulu. Nah, pas kita udah dapat untung, baru kita bisa iklan. Sebenarnya sih kalau misalnya mau iklan nggak harus modal gede kok ya. Misalnya mau belajar paid promote gitu ya. Nah, belajar paid promote tuh nggak perlu punya modal jutaan, nggak perlu gitu. Misalnya punya duit cuma 300.000 gitu ya, atau 500.000, itu udah bisa kok. Banyak kok akun-akun paid promote yang harganya 20.000, 30.000. Nah, udah biasa nih mentalnya pakai paid promote, baru nanti bisa belajar Facebook Ads. Bahkan Facebook Ads pun bisa dimulai dari hanya 50.000 sehari gitu ya. Bahkan 25.000 sehari pun bisa ya, asalkan mentalnya dibenahi dulu. Nah, yang paling penting sih kalau pengen belajar iklan berbayar, itu tuh manajemen keuangan ya, money management. Nah, kalau misalnya kita punya duit misalnya 1 juta, langsung diiklanin semuanya 1 juta sehari langsung, itu jelek banget money manajemennya ya. Jadi kalau misalnya punya uang 1 juta nih, coba testing misalnya 50.000 sehari atau 100.000 sehari. Nah, dari 100.000 sehari ini misalnya udah ada profit, baru naikin lagi. Jangan ibaratnya kita belum punya skill iklan, langsung berani taruh budget gede. Nah, itu menurut saya sih suatu kesalahan fatal ya. Jadi kalau kita misalnya baru mulai, belajarlah dari budget kecil dulu. Kalau kita udah bisa handle budget kecil, maka kita bisa naik level ke budget gede. Kalau kita budget kecil aja nggak bisa handle, gimana kita main di budget gede ya. Jadi menurut aku pribadi sih, kalau misalnya ada master-master yang bilang budget gede ngaruh, ya ngaruh. Tapi kalau kita pemula, ya tetap kita harus belajar manage dari budget kecil ya. Paling itu sih ya kalau dari pengalamanku sih, karena aku pun dulu mulai FBS pun dari budget 50.000 per hari ya. 50.000 sampai akhirnya sekarang bisa jutaan sehari iklannya. Oke. Kang, gimana dropship snacknya? Kalau mau dropship snacknya, tinggal langsung aja ke IG-nya @pdsnacks, swipe up di pdsnacksid.com ya. Masih buka kok pendaftarannya. Siap, Kang. Arigato gozaimasu. Siap, Kang Rama. Good luck ya. Kok aku follow akun ini? Ya nggak tahu kenapa follow akun ini. Oh, ada Bro Juven. Halo, Bro Juven. Manggilnya apa nih aku ya? Kang Juven atau Kang apa nih? Atau Bro aja, Bro Juven. Iya bener Kang, kayaknya saya salah niche marketnya, kebanyakan bocil semua dan juga biasanya cabui minta barang di atas modal. Apakah harus ganti niche market lagi Kang? Nggak apa-apa sih bocil, menurut pengalamanku yang penting mereka punya daya belinya. Nah kalau bocil cara handle-nya beda lagi gitu kan. Cara handle-nya kalau misalnya bocil, ya kita mudahin pembayarannya, misalnya bisa pembayaran alfa, bisa pembayaran COD mungkin ya. Kalau misalnya bocil-bocil biasanya kita handle-nya kayak gitu. Karena pengalamanku, aku dulu jualan di market anime gitu ya, bocil-bocil banyak kok yang duitnya ada gitu ya. Mereka belanjanya sampai 300.000 sampai 500.000 gitu ya. Itu bocil anak SD loh. Makanya ya tergantung kita juga gitu ya. Kalau masalah ganti market sih, aku sih nyaraninnya tetap harus punya satu fokus market gitu ya. Misalnya kita mau main fokusnya tuh di industri apa. Nah industri ini pertahanin. Kalau kita ibaratnya mau nambah market, kita nyarinya yang lagi ngetren aja. Misalnya lagi ngetren apa nih, wah ini produk bakal laku nih, kita ikut buat nyari duit cepat aja, bukan buat difokusin kalau yang ini. Nah, tapi kalau market utama kita, ya itu kita tetap kita tetap rintis, kita tetap gedein, kita tetap manage gitu ya, sampai ibarat nanti brandnya bisa jadi gede. Kan mau belajar langsung offline bisa, masih corona sih ya, aku belum buka offline lagi. Nanti mungkin kalau udah agak
tenang ya. Sekarang aku sih masih bertapa dulu ya, online dulu untuk sekarang. Nanti ya kalau misalnya offline mungkin nanti, kalau tapi kecuali mungkin nanti ya kalau emang udah banyak yang minat, mungkin nanti kita bisa bikin acara gitu ya di Bandung paling ya. Di Bandung kalau mau offline. Oke. Bang, kalau udah ngiklan biasanya banyak yang follow tidak? Ya banyak sih kalau kontennya menarik. Nah kalau konten yang nggak menarik ya nggak ada yang follow. Ini apa nih? Rambut. Strategi offline gimana caranya jika kita tidak via iklan di online, kayak di Google dan Facebook kan iklan berbayar. Nah di online pun ada kok cara-cara gratisan yang nggak berbayar ya. Nah kalau misalnya nanya strategi di offline, tergantung industrinya apa dulu. Misalnya mainnya di kuliner, ya kita harus cari tempat yang strategis, kita buka di tempat yang strategis. Atau kalau misalnya bisnis yang apa gitu ya, bisnis yang lain ya harus disesuaikan dulu gitu ya cara mainnya seperti apa. Karena kalau offline beda industri, beda cara main. Jadi tentuin dulu mainnya di bisnis apa. Nah kalau online sih misalnya main di makanan, sekarang udah ada GoFood ya, ada GrabFood. Kita bisa ibaratnya buka Ghost Kitchen ya. Kita ibaratnya nggak perlu punya tempat, kita kirim-kirim aja via Gojek ya, GoFood gitu ya, via GrabFood. Kita bisa tetap jalan, bisnisnya bisa tetap cuan gitu. Jadi kalau misalnya nanya offline ya coba spesifik lagi offline-nya mau bisnis apa gitu. Ya, supaya nggak salah juga nih saya ngasih masukannya ya. Kalau saya ngerti saya bantu, kalau saya nggak ngerti nanti saya ngomong nggak bisa gitu ya. Oke, ada Jafar. Halo Jafar. Yuk, yang mau nanya lagi. Kita nyantai aja ya. Saya pengennya tanya jawab aja. Jadi di sini saya nggak akan bawain materi, kecuali nanti emang kalau saya udah bisa rutin ya. Kalau saya udah bisa rutin, mungkin nanti saya akan bikin materi ya. Bikin materi buat live IG. Bang, PP sama iklan efektif mana? Misal 50 PP apa 50K buat iklan? PP itu kan iklan juga. Maksudnya mungkin ini ya, PP sama FB Ads efektif mana ya? Kalau buat aku pribadi sih ya sekarang lebih enak sih FB Ads ya. FB Ads IG Ads lebih enak karena kita nggak perlu capek-capek cari akun, nggak perlu capek-capek nungguin di balas admin. Kita bisa langsung setting iklan jalan gitu kan. Nah tapi kalau misalnya mentalnya belum siap ya bisa belajar dari PP dulu kan. Kalau PP ibaratnya nggak perlu rutin gitu ya. Tapi kalau ibaratnya kita FB Ads ya kita harus rutin. Kalau nggak rutin ya gimana gitu ya. Mau tanya cara jualan organik di IG gimana Kang? Saya udah posting katalog di atas 200 lebih dan udah pakai hashtag tertarget. Kenapa sepi terus ya Kang? Apakah ada yang salah? Kalau cara jualan organik di IG, nah kita biasanya bisa pakai konten ya. Nah kalau misalnya kontennya langsung jualan, menurut aku pribadi kurang bagus kalau organik ya. Jadi bagusnya tuh kita pakai konten edukasi, pakai berbentuk karosel atau video gitu ya. Jadi saran aku kalau misalnya mau main organik, coba deh bikin akun publiknya dulu gitu ya. Akun publik yang ibaratnya ngedukasi market supaya mereka tuh aware dulu gitu sama ibaratnya masalah atau impiannya. Nah ketika mereka udah aware, mereka udah keedukasi, baru kita jualin. Nah kalau organik emang agak sedikit agak sedikit lama, agak sedikit butuh effort untuk bikin konten. Tapi kalau setahu aku organik kalau udah jadi itu kita punya tribe ya, kita punya fans fanatik. Ya kalau mau ya coba deh belajar bikin konten ya, bikin konten kalau organik. Kalau mau langsung jualan ya iklan aja gitu ya. Atau kalau misalnya organik kita bisa manfaatin database yang ada dulu gitu. Misalnya kayak kita jualan di kontak WhatsApp kita jualan ke teman-teman Facebook, teman-teman IG yang emang udah kenal sama kita gitu kan. Kita bisa seperti itu. Atau kalau misalnya Anda bisa kreatif gitu ya. Bisa kreatif misalnya komen-komen di akun-akun gede tapi komennya yang kreatif. Kayak misalnya ini ada kemarin tuh kalau nggak salah namanya keju mozzarella ya. Keju mozzarella khas Malang ya. Dia kalau komen keju mozzarella khas Malangnya kakak itu sampai viral ya. Sampai ibaratnya banyak yang tahu. Nah,
Kalau misalnya kalian bisa buat komen-komen seperti itu, kalian juga punya potensi dapetin pembeli baru ya, untuk dengan cara organik. Atau ada juga nih cara organik yang aku rekomendasiin. Misalnya gini, kalian live IG bareng, misalnya ownership kalian, misalnya kalian ajak live orang dengan followersnya sama, terus ngebahas produk kalian. Nah nanti misalnya si orang ini pun punya produk apa, dia juga ngebahas produknya dia. Jadi kalian bisa ibaratnya live IG bareng 2 kali janjian gitu ya. Misalnya live pertama hari Senin misalnya. Nah hari Senin ini ngebahas produknya si teman kita dulu. Nah nanti hari Kamisnya live IG bareng lagi, baru ngebahas produk kita. Jadi bisa gantian saling support. Jadi kan nanti followers ini kenal teman, yang followersnya teman juga kenal Anda gitu ya. Jadi ibaratnya itu bisa pakai strategi seperti itu. Kolaborasi namanya ya. Gratisan. Tapi usahain cari followersnya yang sama aja gitu kan. Karena kalau misalnya followersnya terlalu jauh juga orang misalnya nggak akan mau gitu ya. Gak apa-apa misalnya sama, tapi dirutinin, nanti lama-lama pasti nambah sendiri kok. Cari aja partner yang banyak buat IG live bareng ya. Kang, gimana caranya mengatasi perang harga? Caranya mengatasi perang harga, yang pertama, jangan jualan di marketplace. Karena di marketplace tentang harga. Atau yang kedua, kita bangun branding dan perbagus packaging ya. Nah, kalau kita biasanya ngebangun brand, orang nggak akan banding-bandingin harga lagi. Nah, kita percantik packagingnya, atau ibaratnya produknya kita tingkatin kualitasnya. Nah, itu kita bisa terhindar dari yang namanya perang harga ya. Nah, kalau kita nggak nambah value apapun, ya pasti kita bakal terjebak yang namanya perang harga. Atau kita bisa ibaratnya branding tokonya di endorse sama artis-artis gitu kan. Itu kita pun bisa keluar dari perang harga ya. Karena nanti orang udah punya gengsi ya ketika udah bergabung. Ketika membeli produk yang kita jual. Bentar. Oke, udah pakai konten edukasi sama carousel, Kang. Yes, tapi harus ini ya, harus ngerti juga konten-konten yang bagusnya tuh apa. Kalau misalnya kontennya kurang bagus juga, ya agak lama ya. Tapi yang penting konsisten aja sih ya. Tapi kalau aku pribadi sih lebih suka ibaratnya organik jalan, berbayar jalan ya. Nah, cara paling gampang kalau organik yang aku bilang tadi itu, live IG bareng, jualan ke inner circle gitu kan. Itu paling gampang sih. Halo, ada Kakak Aming ya. Lambaikan tangan Kakak Aming. Ini kok aku bisa nyapa ya, Kakak Aming. Oke. Yuk, yang mau nanya lagi? Oke. Apa? Wah, ada Kang Nando. Halo, Kang Nando. Halo, apa kabar? Kang Nando. Sehat? Banyak juga nih ya yang hadir nih ya pas aku live ya. Gak nyangka. Oh ya, ada Cikitin. Gimana Kang Nando sekarang? Lancar bisnisnya? Kakak Dean kapan nikah? Waduh, ini ngajak berantem nih ya Kakak Aming ya. Doain aja ya. Atau kalau mau biayain, besok juga bisa sih asal dibiayain ya. Aku tunggu biaya nikahnya. Biar besok langsung nikah. Jangan nanya-nanya nggak biayain ya. Halo Kodean, semuanya telat nih. Yo, nggak apa-apa Ci, santai aja ya. Ini aku live-nya nyantai kok, nggak bawain materi gimana-gimana. Ya cuma pengen ini aja sharing gitu ya, sharing tanya jawab sama teman-teman semua di sini. Ada yang mau ini? Ada yang mau live bareng? Ada yang mau live bareng nggak? Hayu patungan. Oke, aku 10%, kamu 90% ya. Ada yang mau live bareng nggak? Kalau ada yang mau live bareng boleh request ya. Siapa tahu mau nanya bareng, aku bolehin deh khusus kali ini. Kalau mau nanya bareng, mau live bareng, pengen nanya-nanya langsung, siapa tahu.
Bang, gimana caranya ngejalanin usaha di pandemi kayak begini? Gua punya usaha kedai kopi sih, asli bingung harus gimana ngatasinya, tolong solusinya bang. Ketika pandemi kayak gini, kita harus peka ya. Kita harus peka, industri apa sih yang lagi naik, ya? Industri apa yang lagi naik? Dan kita ibaratnya bisa nyari cash cepat di situ gitu. Nah kalau misalnya usaha kedai kopi, ya bisa manfaatin online gitu ya. Coba pakai FB Ads buat ibaratnya iklanin kedai kopinya kan biar orang pada dateng. Atau misalnya kita juga bisa buat produk yang ibaratnya bisa di delivery gitu kan. Jadi walaupun orang nggak datang ke tempat kita, kopinya tuh bisa datang ke tempat mereka gitu kan. Karena kalau pandemi gini ya mayoritas tetap pasti banyaknya diam di rumah gitu ya. Kang saya udah pakai IG Ads udah lumayan yang nanya, tapi follow nambah cuma dikit aja Kang. Realita bergabung. Oke, ada yang mau minta bergabung? Kita coba ya. Kita coba ya, yang mau join live bareng aku boleh. Halo. Halo Mbak Lili. Ini nanti kita bisa giliran ya, yang mau live bareng. Boleh, aku doain sekarang. Halo Mbak Lili. Oh, nggak ada ya? Halo. Ya, Mbak Lilinya nggak ada. Coba yang lain dulu ya. Nanti Mbak Lili kalau udah siap bisa request lagi ya. Oke, yang mau live bareng, monggo request aja. Udah bang. Wiki Putra, oke, Wiki Putra ya. Halo. Halo bang. Halo. Salam kenal ya. Gue Dwiki bang. Kenapa? Kedengeran gak suaranya? Oke. Agak keras sedikit coba. Sorry. Tadi pakai headset Bluetooth soalnya. Iya tadi gue yang nanya bang. Gue lagi punya usaha kedai kopi gitu di Bogor. Tapi gue bingung ngadepinnya. Pandemi kayak gini tuh jadi sepi banget gitu. Kira-kira gimana solusinya bang? Yang dilakuin sekarang udah apa aja tuh untuk promo? Kemarin itu gue udah coba bikin skema buat ngedatengin customer gue, kayak gue ngadain open PO, terus itu berjalan lah 2 bulan dan omsetnya naik, tapi berhenti di 2 bulan aja bang. Gue bingung lagi nih harus skema kayak gimana lagi tuh. Udah coba ini belum? Misalnya deketin komunitas gitu kan, bikin acara-acara sama komunitas gitu kan buat nongkrong-nongkrong di kedai kopinya. Itu dia sih bang, gue di sini kan buka usaha kedai kopi, bukan orang asli sini ya. Nah belum sempat gabung ke komunitas apa-apa gitu, dan lagi ngeraba-raba sih komunitas yang ada di sini apa aja. Nah, target marketnya itu biasanya udah tahu belum siapa aja biasanya yang ini datang? Kan posisi gue itu ada di depan kampus IPB bang. Nah waktu awal buka itu Desember 2019 itu rame sama mahasiswa. Tapi ketika mahasiswa libur nih gara-gara pandemi udah lost. Nah kenapa nggak dicoba dicoba kontekan gitu sama anak mahasiswa di situ? Gimana bang? Ajak misalnya yang ibaratnya mereka punya pengaruh gitu kan? Ya. Mereka punya pengaruh, terus bisa ngajakin teman-temannya, terus kasih komisi gitu. Kalau misalnya nongkrong di situ, atau kasih diskon spesial mahasiswa. Belum dicoba sih, tapi
sekarang ini tuh keadaannya mahasiswa yang ada di sini tuh anak IPB cuman anak-anak semester 4-nya aja. Mereka ini sibuk skripsi banget. Jadi emang jarang banget nongkrong gitu kan. Jadi yang Kalau dilihat tuh di awal buka itu emang yang sering nongkrong itu yang semester 1, 2, 3, semester 4-nya memang nggak pernah nongkrong mereka. Dan yang ketika pandemi ini tingkat 1, 2, 3-nya udah di online kan, kuliahnya udah kelar, kita bingung banget. ya, ya harus ini sih, harus cari market baru kan. Kalau kalau kemarin kan mungkin karena lokasinya strategis gitu kan, dan emang kemarin apa ya, target marketnya pun sering lewat gitu kan kalau lagi kuliah, ya pasti rame gitu. Iya. Cuma kalau misalnya sekarang, ya kita yang harus jemput bola gitu, cari market baru. Nah kalau misalnya itu produknya tuh cuma bisa di tempat doang atau bisa dikirim kopinya. Oke, oke, oke. Terus gue juga udah pernah nyoba mainin kayak Google Ads, Facebook Ads, tapi itu efeknya kurang. Kenapa tuh ya bang ya? Ya mungkin iklannya belum tepat, offernya belum tepat. Biasanya sih apa ya, kalau kalau misalnya FB Ads untuk kedai gitu kan, biasanya sih pakai ininya, pakai objektifnya traffic. Ya. Kita uh, kita targetin yang lokasi-lokasi dekat-dekat situ aja gitu. Oke. Soalnya kemarin gue pernah ngepromoin, terus lihat dari insight-nya itu kan followers gue itu banyak di umur 18 sampai 25. Tapi ketika gue pasang di 18 sampai 25 terus jarak 5 km itu yang kena malah kebanyakan di umur yang muda, 18 gitu kan. Jadi gak sampai ke closing gitu. Nah, itu sih yang pengen gue pelajarin, Bang. Harus ini sih, kalau misalnya apa ya, kalau kalau misalnya itu kita harus mungkin udah coba kasih promo voucher apa gitu kemarin, atau iklannya kayak gimana kan, itu harus dianalisa juga sih ya. Nggak, aku nggak bisa langsung apa, nggak bisa langsung kasih apa ya, kasih iklan gini. Tapi kalau coba, kalau aku saranin ketika iklan tuh, misalnya mereka datang, mereka dapat apa gitu, kita kasih gulanya dulu, kita kasih pancingan lah, yang penting mereka datang dulu. Nah biasanya nih gini, kalau misalnya kayak kayak apa ya, kayak pernah dengar gak dulu abnormal 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 sama ini nasi goreng mafia, tahu nasi goreng Tahu, mafia? tahu sama Nah, ya. nasi goreng mafia tuh mereka ketika launching gratis 1000 porsi, 1000 bayar pakai porsi doang. ya. Nah itu kira-kira mereka untung apa rugi? Apa rugi? Di awal mungkin jor-joran dia buang-buang duit. Nah sebenarnya bisa dibilang mereka tuh ada untungnya juga. Untungnya gimana? Kayak gini, mereka begitu datang, oke, makanannya bayar, gratis gitu kan, Ya. tapi minumnya bayar. Oke. Jadi tetap dapat untung dari Minuman. minum gitu. Nah jadi kalau misal kita bisa kasih pancingannya apa, cuman begitu masuk kita tawarin apa, jadi tetap dapat untung gitu. Coba deh pikirin strateginya kayak gitu. Oke. Jadi begitu di iklan kasih pancingan dulu, kasih pancingan. Ya mungkin kalau datang gratis apa gitu kan. Tadi begitu masuk, kalau misalnya gini, datang misalnya berlima, ajak nongkrong teman, gratis apa. Jadi kan begitu udah nongkrong, mereka pasti mungkin beli ini. Nah kita ngambil untungnya di situ gitu. Oke. Tapi kalau misalnya Siap, boleh itu masukannya diterima. Oke, bagus Bang. Oke, ada satu lagi. Begitu mereka udah datang, kasih mereka voucher atau apa biar mereka datang lagi. Jadi kita udah bayar iklan nih. Semacam untuk ini dikumpulin gitu. Nanti ketika udah berapa ditukarkan. Bisa, atau ibaratnya kalau mereka datang lagi, bawa temannya lagi, begitu datang langsung dapat diskon lagi. Kan kita nggak usah iklan lagi. Ya. Oke, Ya. siap Bang. Thank you banget Siap, Bang sukses ya. Terus Bang. Siap, amin. Oke, yang mau live bareng lagi boleh. Si Patan mau nanya-nanya.
Banyak ya yang hadir ya. Yang mau nanya atau mau live bareng boleh. Mau nanya di komen, mau live bareng bebas. Aku bebasin. Monggo ya, ini kita masih ada waktu. Baru setengah jam lah ya, masih ada waktu. Yuk, mumpung live nih. Aku nggak tahu nanti kapan live lagi. Ya doain aja bisa rutin ya live-nya ya. Ntar aku scroll dulu. Hmm. Kang, saya udah pakai IGS tuh. IGS like udah lumayan, yang nanya-nanya juga, tapi follower nambah cuma dikit aja, Kang. Kalau pakai IG Ads atau FB Ads, ya fokuslah ke konversi aja gitu ya. Aku sih biasanya nggak terlalu peduliin penambahan followers gitu ya. Aku lebih fokus ke berapa sales sih yang aku dapat nutup nggak sih. Jadi kalau aku pakai IG sama FB Ads, lebih fokusnya ke sana ya. Kalau misalnya kita fokus ke followers, ya kalau kita fokus ke followers, kita jangan mikirin sales gitu ya. Biasanya semakin gede budgetnya, sales semakin gede, followers ngikutin kok ya. Terima kasih banyak Bang sarannya. Siap, Kang Wiki, sukses ya. Semoga lancar. Ayo, ayo ini yang baru join, jangan malu ya kalau mau nanya. Mumpung aku lagi live. Masih ada orang kah? Kalau misalnya udah nggak ada yang nanya, nanti aku beresin aja live-nya ya. Mungkin sharing sedikit buat teman-teman gitu. Kalau misalnya mau tanya kalau pakai FB Ads di Android apakah bisa Kang? Bentar. Mau tanya kalau pakai FB Ads di Android apakah bisa Kang? Dan fiturnya ada semua kayak di laptop PC? Enggak ya. Kalau misalnya kita pengen iklan di Android bisa, tapi fiturnya nggak akan sama banget seperti di PC. Ya saran aku sih kalau misalnya belum punya laptop, belum punya komputer, bisa ke warnet dulu ya. Tenang, warnet belum punah kok ya, masih ada di dunia ini. Jadi kalau misalnya kita gitu ibaratnya belum punya laptop, ya kita dari warnet dulu aja. Nanti begitu udah dapat untung, nah kita investasi beliin, langsung beliin laptop, beliin komputer ya. Atau kita bisa pinjam laptop teman, laptop saudara, laptop gebetan ya. Bebas ya, yang penting pakai laptop aja sih kalau maksimal ya. Kalau pakai HP kurang maksimal soalnya. Efektifkah posting di YouTube dengan subscriber masih dikit? Efektif aja sih. Justru karena konsisten kan jadi banyak. Nggak ada ke orang ibaratnya mulai YouTube langsung banyak, subscribernya nggak ada. Jadi ya mulai aja gitu, nggak usah mikirin followers dulu. Yang penting kita ngonten dulu aja. Karena apa ya, kalau kita ibaratnya jualan, kita tuh nggak ibaratnya nggak butuh followers yang terlalu banyak juta-juta gitu. Emang lebih bagus kalau kita punya followers banyak, tapi kita bisa kok tetap dapat penjualan walaupun followersnya masih dikit. Yang penting kita ngerti kata kuncinya apa yang sering dicari oleh target market kita. Nah, ketika mereka ngetik dan nemu YouTube kita, ada kemungkinan kok mereka ibaratnya order ya. Karena menurut aku pribadi, YouTube itu sekarang bukan cuma sekedar sosial media ya, tapi dia itu search engine ya. Orang bakal nyari sesuatu yang mereka butuh di YouTube. Jadi kalau kita mau jualan di YouTube, mainlah di kata kunci ya. Itu saran dari aku. Oke, halo 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 yang udah bergabung. Nama runinya empuk asli garing. Yes, tentunya dong. Yuk, yang mau nanya lagi seputar penjualan. Seru ya. Banyak yang lihat. Kang minta saran minimal nih ambil untung berapa persen. Kalau mau pakai FB Ads, usahain keuntungan minimal 50.000 per transaksi ya. Minimal 50.000. Tapi lebih bagus 100.000 per transaksi. Tapi 50.000 jalan kok. Nah, saran aku sih coba bikin sistem ibaratnya bundling ya atau upselling. Jadi ketika mereka udah tertarik dengan penawaran kita yang untungnya 50.000, kita tawarin lagi biar mereka ambil lebih banyak. Jadi keuntungan kita yang tadinya 50.000 bisa naik ke 100.000, 200.000. Nah, di situ ya yang harus kita buat sistem upsellingnya ya. Oke?
Ini custom idaman siapa ya? Coba namanya siapa? Jarang pada pakai akun asli ya kalau komen di sini. Coba nanti pakai akun asli dong biar aku kenal ya. Kan kalau jualan makanan target interestnya di FPS apa ya? Tergantung. Makanannya apa dulu? Kalau aku sih biasanya targeting sesuai ya sesuai apa? Sesuai konten iklan sih. Kalau makanan tinggal search aja gitu kan, ada snack, ada banana chips gitu kan, ada food. Nanti bisa dipilih aja sesuai produk kita lebih mendekatinya kemana gitu. Si target marketnya. Oke, okay. Yang mau nanya, monggo yang mau ikut apa live bareng lagi kayak tadi boleh ya, monggo. Masih ada waktu, ini maksimal sejam kalau nggak salah IG live. Aku kasih 10 menit lagi ya, 10 menit lagi waktunya karena kalau nggak salah IG live itu maksimal sejam deh, nggak bisa lebih. Jadi ya 10 menit lagi ya, 10 menit lagi kita udahan live-nya ya. Jadi yang mau nanya, monggo manfaatin sekarang ya. By the way, di sini semuanya udah pada punya produk belum? Coba yang belum punya produk buat jualan, komen dong. Biar aku tahu ya, siapa aja yang belum punya produk. Kalau misalnya kalian belum punya produk, ya siapa tahu nanti saya bisa kasih saran gitu ya. Ini banyak macam yang jualan snack, jualan kedai kopi, jualan apa ini? Yuk, 10 menit lagi ya. Cuma 10 menit lagi waktunya. Udah menipis. 8 menit lagi ya. 8 menit lagi sebelum saya tutup live-nya. Monggo dua pertanyaan terakhir atau satu live bareng lagi terakhir. Monggo ya. Coba yang baru join absen dong dari kota mana aja ya. Biar saya kenal juga nih. Kalau misalnya ini bagus antusiasnya nanti saya bakal rutinin deh ya live-nya ya. Saya kan belum punya produk masih jadi dropship. Ya kalau udah punya produk buat di dropshipping ya udah punya produk lah namanya. Walaupun kita belum produksi sendiri, ya tetap udah punya produk kan buat dijual. Jadi hitungnya udah punya produk sih kalau udah dropship. Kalbar, siap. Yang lain dari kota mana nih? Sebelum saya akhirin live-nya ya. Cimahi hadir, mantap. Bang, minta tolong promosiin komposisi literan kedai saya, Bang. Nanti dikirim ke rumah Abang. Ya udah, kirim aja. Nanti dipromosiin ya. Kalau udah ada produknya. DM aja buat alamatnya ya. By the way, Bogornya di mana sih kopinya? Aku di Bandung. Bogornya di mana sih? Tadi kampus apa ya? Aku lupa. Gak nyimak tadi. Bogornya di mana? Kayaknya belakangan ini banyak orang Bogor ya yang ini yang join juga. Hmm. Oke guys, tinggal 6 menit lagi ya waktunya. Monggo yang mau nanya terakhir. Siap, Kang Weki, aman. Dramaga nih Bang, depan IPB. Oh, ya oke, siap. Bogor banyak banget nih kayaknya sekarang. Join resawarku juga yang DPRD banyak orang Bogor soalnya. Mampirin sini Bang, bantu ramein. Siap.
Nanti kalau ke Bogor ya. Oke, 5 menit lagi waktunya. Bang Dean, bagaimana cara menjual dengan storytelling? Cerita seperti apa yang harus dibuat ya? Ya, kalau kita berjual dengan storytelling, coba deh perhatiin di TikTok ya. Itu rata-rata bikin konten kurang dari 1 menit, tapi story-nya tuh ngena banget gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau jualan dengan cara storytelling, kita bisa ibaratnya buat cerita-cerita yang apa ya bahasanya tuh uh, headline, bukan headline ya, 3 detik pertama tuh ibaratnya bisa nge-stop orang gitu. Nah tapi di ujungnya baru kita selipin jualan. Misalnya kalau di TikTok tuh ada kayak gini, saya menyesal stok produk casing ini banyak-banyak gitu kan, 3 detik pertama tulisannya. Nah begitu udah masuk ke konten, saya nyesel stok casing ini udah banyak-banyak, kenapa baru sekarang, kenapa nggak dari dulu aja, soalnya begitu saya stok, nggak nyangka baru 3 hari doang udah habis, udah ludes, sampai saya akhirnya harus stok lebih banyak lagi, dan akhirnya bisnis saya berjalan. Thank you semuanya, orderannya cuma dapat dari jualan di TikTok. Nah itu kayak gitu ya, bisa kayak gitu. Jadi ya bisa gunain teknik-teknik berjualan seperti itu. Thank you banget Bang, suka baik banget deh, top. Sukses terus Bang, jangan pernah bosan menebar motivasi buat kaula muda. Siap, Kang Wiki ya, amin. Sukses terus juga buat kedai kopinya ya. Harus survive lah ya, naik turun mah udah biasa kalau di bisnis mah. Yang penting konsisten dan ibaratnya kita cari terus, ibaratnya apa sih yang harus bisa kita lakuin gitu kan. Nah kalau aku pribadi, ketika turun tuh, misalnya bingung gitu ya, nggak apa-apa, gerak aja, lakuin apapun yang ibaratnya bisa kita lakuin. Kita bisa nanya ke sana, kita bisa nanya ke sini gitu kan, sampai kita nemu. Selama kita gerak, pasti solusi bakal datang sendiri kok ya. Ya namanya bisnis, ya harus kuat lah. Kalau misalnya kita galau gara-gara omset turun, ya nanti kita nggak akan bertahan gitu di bisnisnya. Makasih Bang Dean, siap. Ini motivasi kerja.id ini siapa nih ya? Namanya aku bingung panggilnya. Mimin motivasi aja ya. Mimin motivasi kerja. Oke, satu pertanyaan terakhir ya sebelum aku beresin live-nya. Satu pertanyaan terakhir. Kalau mau live bareng, boleh. Terakhir ya. Tinggal 3 menit lagi. Aku tunggu. Ayo, terakhir. Pertanyaan terakhir. Nama kedainya kedai gebrak Bang. Sebutin dong Bang. Maaf tolong. Siap. Yang suka kopi di Bogor, orang Bogor, monggo ya. Ke kedai gebrak. Kita support ya. Bisnis-bisnis lokal ya yang lagi turun omsetnya karena pandemi. Aku belum bisa review, makanya kirimin dulu produknya. Nanti aku review ya kopinya. Kalau ada yang punya produk juga, pengen aku cobain, boleh deh ya. Siapa tahu nanti kalau produknya cocok, mungkin bisa kerjasama gitu ya. Kalau emang bisa masuk dengan skill aku gitu. Oke, yang mau nanya lagi, masih ada nggak terakhir nih? Semenit lagi. Hmm. Siap, Kang Wiki. Sama-sama. Sukses terus. Oke, nggak ada lagi yang nanya nih. Kalau nggak ada yang nanya lagi, kita udahin aja ya live-nya. Kita beresin. Thank you banget buat yang udah nonton. Kalau misalnya kalian punya apa ya topik gitu ya, atau ibaratnya pengen aku bawain materi apa di next live gitu, ya kalian bisa komen aja ya. Bang, bawain materi soal ini dong. Bang, pengen coba bahas topik ini dong. Ya kalau misalnya saya sanggup dan ibaratnya saya
ngerti, ya pasti saya bawain gitu ya. Saya sharing gitu ya, apa yang saya tahu. Kecuali emang saya nggak tahu. Terus bilang visi bang, siap, thank you. Cijiali ya, thank you banget. Oke, udah habis waktunya ya. Mungkin segitu aja. Kita ketemu di next live ya. Oke, dadah. Thank you ya. Ini tampilan live-nya baru. Mana stopnya nih? Stop live-nya yang mana? Hmm, ntar aku. Oh ini kali ya.